Halo guys, balik lagi sama gue Novel di YouTube channel Koinvestasi. Dan hari ini kita bakal bahas satu kripto yang lagi ditanyain banget nih, yaitu Cardano. Apakah sebenarnya ini bagus untuk jangka panjang dan apakah telat untuk masuk sekarang? Tapi sebelum mulai dan sebelum gue jawab, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Ya guys, langsung aja. Jadi buat yang belum tahu, Cardano ini adalah sebuah proyek yang dibentuk pada tahun 2017. Nah, yang bikin proyek ini tuh adalah Charles Hoskinson, di mana dia juga salah satu developer yang memberikan andil pada pembangunan Ethereum. Jadi Cardano ini adalah sebuah proyek yang membentuk blockchain-nya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, mayoritas kripto itu bergerak pada blockchain, tapi nggak semua kripto itu punya blockchain-nya sendiri. Nah, Cardano ini adalah salah satu kripto yang punya blockchain-nya sendiri. Jadi, Charles Hoskinson ini bikin blockchain Cardano karena merasa ingin menyelesaikan beberapa masalah yang ada di blockchain Ethereum. Makanya dia menggunakan sistem proof of stake yang udah dikembangkan, dan ini membuatnya menjadi bagian dari blockchain generasi 3.0. Jadi yang seperti kalian tahu, blockchain 3.0 ini lagi naik daun karena balik lagi, sekarang blockchain generasi pertama dan kedua, contohnya Bitcoin yang menggunakan sistem proof of work ini lagi dicari lagi ditinggalkan lah ibaratnya, karena menggunakan energi yang lebih banyak dan juga efisiensi yang kurang dibandingkan blockchain generasi 3.0. Makanya blockchain generasi 3.0 ini juga memiliki fitur-fitur tambahan di mana beberapanya adalah lebih hemat energi, lebih cepat dalam proses transaksi, lebih menyelesaikan masalah skalabilitas, dan juga memiliki fitur interoperabilitas atau bisa beroperasi antar blockchain. Jadi transaksi antar blockchain itu nggak terbatas, nggak kayak generasi blockchain yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi Cardano ini sendiri tuh dapat ketertarikan bukan hanya itu doang, karena sekarang tuh Cardano memiliki implementasi dunia nyata, di mana mayoritas perusahaan-perusahaan dan juga beberapa proyek tuh sedang dijalankan pada blockchain Cardano, di mana salah satu key point-nya itu adalah di luar NFT adalah implementasi untuk membangun sistem keuangan terdesentralisasi di Afrika. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang kan Cardano lagi relatif jarang lah memberikan update tentang improvement dari teknologinya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya mereka tuh lagi fokus ke membuat ekosistem di Afrika yang sebenarnya membuktikan bahwa blockchain itu dan kripto punya implementasi dunia nyata. Jadi seperti yang kalian tahu, nggak semua orang itu punya akses kepada sistem keuangan yang ada di zaman sekarang. Kayak ada pihak yang namanya unbankable atau orang-orang yang nggak diterima sama bank karena permasalahan background atau memiliki jaminan yang kurang lah ibaratnya. Jadi nggak terlalu kredibel untuk disupport sama jasa keuangan yang ada di zaman sekarang. Dan melihat Afrika ini juga sebagai negara berkembang, jadinya Cardano di sini tuh ingin memberikan jasa keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang mayoritas di sana tuh nggak bisa menerima akses kepada bank. Makanya dia membuat ekosistem terdesentralisasi ini, di mana nantinya masyarakat di Afrika siapapun itu bisa mendapatkan jasa keuangan yang tadinya ditolak oleh bank. Nah, makanya karena ada implementasi dunia nyata ini tuh dia nggak cuma dianggap sebagai blockchain yang inovasinya tinggi, tapi dia juga dianggap sebagai blockchain yang punya social impact. Dan seperti yang kalian tahu, sekarang tuh social impact investing itu lagi tinggi banget, dimana mayoritas investor besar akan investasi kepada hal yang nggak cuma membuat dia kaya doang, tapi membuat dia tuh berdampak lah kepada lingkungan. Makanya seperti yang kalian lihat sekarang, grafik Cardano pun rata-rata kalau misalnya nggak ada berita, dia stagnan dan nggak turun. Dimana mayoritas kripto, kalau misalnya kriptonya baru, dia tuh kalau nggak ada berita relatif turun, dan kalau ada berita naik. Tapi Cardano sendiri udah relatif stabil, karena pas nggak ada berita dia relatif stagnan atau apresiasi kecil, tapi kalau ada berita dia langsung relatif naik, di luar adanya sentimen-sentimen pasar yang negatif. Nah, terus sekarang pun juga dia udah mendapatkan ketertarikan yang tinggi dengan kabar terakhirnya Charles Hoskinson ini, foundernya itu tuh dia bikin sebuah pitch video lah atau penjelasan video tentang Cardano. Oh ya, jadi terakhir tuh ketertarikan Cardano terhadap dunia nyata tuh terlihat dari adanya investor besar dan juga bisnismen bernama Mark Cuban. Jadi buat yang belum tahu, Mark Cuban itu adalah seorang bilioner atau miliuner dolar Amerika yang ibaratnya sangat memiliki peran yang cukup besar di dunia investasi sektor real atau bisnis-bisnis yang berkembang, dan juga di dunia keuangan, di mana dia menjadi orang yang kaya dari internet stock bubble dan .com crash. Nah, jadi dia sendiri sekarang lagi melihat Cardano, di mana
Charles Hoskinson baru aja bikin video di Twitter menjelaskan Cardano kepadanya, dan di sini tuh videonya cukup lengkap banget, dan kalau kalian mau lihat bisa aja langsung lihat di Twitter. Dimana Charles Hoskinson sendiri adalah salah satu founder blockchain yang cukup tanggung jawab sama blockchainnya, karena dia sering bikin video-video tentang update-update yang terjadi pada Cardano. Makanya ini juga menenangkan investor-investornya dan membuat stabilitas dari Cardano ini sendiri. Nah, karena adanya sentimen-sentimen tersebut, gue pribadi pun sangat tertarik sama Cardano, karena di luar dia punya sisi sosial, dia juga stabil sebagai sebuah proyek dan bukan bukan coin pump and dump lah ibaratnya. Jadi apresiasinya pun ya nggak relatif langsung signifikan, tapi biasanya ya stabil, walaupun emang ya terlihat lebih kecil dari kripto-kripto pump and dump dan kripto-kripto yang naik hype lainnya. Nah, jadi kalau misalnya nanya jangka panjang untuk enggak, gue pribadi memiliki Cardano dengan porsi yang cukup besar dalam portfolio gue, karena gue pribadi balik lagi percaya sama fundamentalnya. Jadi pertanyaannya adalah Jadi pernyataannya adalah kalau misalnya kalian mau investasi jangka panjang, tanya dulu kepada diri kalian sendiri. Kalau misalnya ngelihat koin itu koreksi, apakah kalian akan anggap itu sebagai kesempatan untuk beli atau kalian nganggap itu sebagai kerugian besar? Pertama, kalau kalian nganggap itu sebagai kerugian besar, kalian mending gak usah beli aja dari awal, karena kalian gak percaya sama kripto itu berarti, atau aset itu. Tapi kalau kalian nganggap koreksi itu sebagai diskon atau kesempatan untuk membeli, berarti kalian percaya sama aset itu. Ya berarti itu layak untuk jadi investasi jangka panjang. Tapi pun kalau dari chartnya sendiri, seperti yang gue kasih tahu tadi, muncrat. Kalau ngelihat dari chartnya Cardano sendiri, dari daily time frame-nya pun sekarang ya di 2021 emang terkena dampak sentimen pasar, di mana apresiasinya terjadi secara cukup signifikan. Tapi kalau ngelihat pergerakan kemarin sebelum 2021 di 2020 dan 2019, itu tuh emang volatilitasnya juga cukup tinggi, tapi nggak sevolatil kripto-kripto lain yang membuktikan bahwa Cardano-nya emang salah satu kripto yang stabil. Makanya pun juga relatif pergerakannya tuh secara jangka panjang emang uptrend. Makanya gue pribadi ya masih percaya banget bahwa Cardano ini adalah salah satu kripto yang bagus. Ini balik lagi, gue bukan nge-shield atau ngajak-ngajak untuk investasi Cardano buat harganya naik ya, karena seluruh investasi karena video ini dan semua pernyataan dalam video ini tuh bukan ajakan atau saran untuk trading atau investasi, dan resiko selalu ditanggung oleh kalian masing-masing. Dan pastiin banget selalu pakai uang dingin atau uang yang kalian rela untuk rugi. Nah, tapi kalau misalnya nanya sekarang waktu yang tepat nggak sih beli Cardano? Kalau misalnya ngeliat dari uptrendnya, ini tuh ya emang terjadi cukup signifikan, karena balik lagi ada sentimen dari Afrika tadi, dan juga ada beberapa improvement dari ekosistem Cardano, kayak adanya adopsi dari NFT atau non-fungible token. Nah, tapi kalau misalnya mau dalam long term, kalau supportnya yang bisa dijadikan tempat membeli sekarang tuh ada di sekitar $1,47 sampai $1. Nah, itu tuh sekitar 21.000 rupiah sampai 14.000 rupiah kalau kalian mau dirupiahin. Nah, tapi kalau misalnya pun kalian niatnya jangka panjang banget, ya udah nggak usah ngeliatin harganya aja. Jadi kalau misalnya kalian punya modal atau amunisi, langsung aja investasi. Kalau emang tujuannya buat jangka panjang, karena lama-lama rata-rata dari portfolio investasi kalian akan naik dengan harganya yang semakin naik. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk jangka pendek, sekarang kayaknya Cardano masih dalam uptrend, dan kemungkinan supportnya tuh sekarang ada di sekitar 1,3 dolar atau sekitar 18.700 yang menjadi support dari uptrendnya. Oke, kalau misalnya mau membeli itu ya kesempatannya ada di sekitar 1,47 dolar sampai 1,3 dolar sampai 1 dolar. Kayak gitu. Jadi untuk nanya telat atau enggak sekarang belinya yang tergantung niat kalian. Ya gitu deh guys, jadi semoga video ini membantu kalian untuk membuka pikiran analisis tentang Cardano dan apakah ini worth it atau enggak. Kalau misalnya kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.